Buku Alfa dan Omega, Jilid 5, Bab 21, Bethesda dan Sanhedrin. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang kusta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air. Pada saat-saat tertentu, air kolam ini bergoncang, dan menurut kepercayaan umum, air itu bergoncang oleh suatu kuasa gaib, dan siapa yang pertama-tama meloncat ke dalamnya selagi air kolam itu bergoncang, ia akan disembuhkan dari penyakit apa saja yang dideritanya. Beratus-ratus penderita mengunjungi tempat itu. Tetapi karena begitu banyak orang yang berebutan bila air itu bergoncang, maka orang-orang yang agak lemah sering terpijak oleh orang-orang yang lebih kuat. Banyak yang tidak dapat menghampiri kolam itu. Banyak pula yang telah berhasil tiba pada kolam itu, tetapi telah meninggal dunia di tepinya. Banyak tempat berteduh telah dibangun di sekeliling tempat itu, agar orang-orang sakit itu dapat terlindung dari panas pada siang dan dingin pada malam. Ada pula yang menunggu sepanjang malam pada serambi-serambi itu, merayap ke tepi kolam itu dari hari ke hari, tetapi sia-sia belaka usaha mereka itu. Yesus kini berada di Yerusalem setelah ia menyendiri dan minta doa sendiri. Ia datang ke kolam. Ia melihat para penderita yang malang sedang memandang dengan penuh perhatian pada kolam itu, karena pada sangka mereka hanya inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk sembuh. Ia rindu menyatakan kuasanya dan menyembuhkan setiap penderita ini. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Orang banyak sedang menuju ke bait suci untuk berbakti, dan ia mengetahui bahwa penyembuhan semacam itu akan menimbulkan prasangka orang Yahudi, sehingga dapat mengakhiri pekerjaannya dengan tiba-tiba. Tetapi juru selamat melihat seorang yang sangat menderita. Ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh 38 tahun lamanya. Penyakitnya sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh dosanya sendiri dan dianggap sebagai hukuman dari Allah. Karena sendirian dan tidak ada sanak saudara, serta merasa bahwa pintu kasihan Allah telah tertutup baginya, si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. Pada saat ia mengharap bahwa air akan bergoncang, mereka yang merasa kasihan atas dirinya yang tidak berdaya itu menolong mengangkat dia ke serambi kolam itu. Tetapi pada saat air itu bergoncang, tidak ada seorang pun yang menolong memasukkan dia ke dalam kolam itu. Ia telah melihat air itu bergoncang, tetapi malang benar, ia tidak dapat beringsut melewati tepi kolam itu. Orang-orang lain yang lebih kuat terjun mendahului dia. Ia tidak dapat berlomba dengan orang banyak yang bersifat mementingkan diri, yang berebutan terjun ke kolam. Usahanya yang tekun untuk terus-menerus dengan cepat menghabiskan tenaganya yang masih tersisa. Orang sakit itu sedang berbaring di atas tikarnya dan sering mengangkat kepalanya melihat ke kolam itu. Pada saat itulah, dengan wajah yang penuh belas kasihan, seorang membungkuk di hadapannya dan perkataan, "Maukah engkau sembuh?" menarik perhatiannya. Harapan timbul dalam hatinya. Ia merasa bahwa rupanya ia akan mendapat pertolongan. Tetapi seri wajahnya yang penuh harapan itu tiba-tiba menjadi suram kembali. Ia teringat betapa seringnya ia telah berusaha mencapai kolam itu, dan kini hanya tinggal sedikit harapan baginya untuk hidup hingga air itu bergoncang kembali. Ia berpaling dengan badan yang lemah, seraya berkata, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu, ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Jika orang ini telah berhenti sejenak untuk meragu-ragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus, dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa, kita telah diceraikan dari hidup Allah. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci, sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Banyak orang sadar akan keadaan mereka yang tidak berdaya itu dan merindukan suatu kehidupan rohani yang akan menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Allah. Mereka sedang berusaha dengan sia-sia untuk memperolehnya. Dalam keadaan putus asa, mereka berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, "Maukah engkau sembuh?" Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Jangan menunggu hingga engkau merasa telah sembuh. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Taruhlah kehendak hatimu pada pihak Kristus, mau untuk melayani Dia, dan dalam berbuat menurut perkataannya, engkau akan menerima kekuatan. Kebiasaan yang buruk dan hawa nafsu apapun sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh. Kristus sanggup dan rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Efesus 2 ayat 1. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Orang lumpuh yang telah disembuhkan itu membungkuk hendak mengangkat tempat tidurnya yang hanya terdiri dari tikar dan selimut, dan pada saat ia menegakkan dirinya kembali dengan perasaan gembira, ia melihat sekeliling untuk mencari orang yang telah menyembuhkan dia. Tetapi Yesus sudah berada di tengah orang banyak. Orang itu khawatir jangan-jangan ia tidak akan mengenal dia jika ia bertemu dengan dia kembali. Pada perjalanan pulang, dengan langkah yang tegap dan leluasa sambil memuji Allah dan bersuka-suka dalam kekuatan yang baru yang diperolehnya, bertemulah ia dengan beberapa orang Farisi, dan dengan segera ia memberitahukan pada mereka dari hal kesembuhannya. Ia sangat terkejut melihat sambutan yang dingin ketika mereka mendengarkan penuturan ceritanya. Dengan mengerutkan kening, mereka menyela pembicaraannya dan bertanya, mengapa ia membawa tempat tidurnya pada hari Sabat? Dengan tegas mereka memperingatkan kepadanya bahwa adalah melanggar Taurat memikul sesuatu pada hari Tuhan. Karena kegirangannya, orang ini telah lupa bahwa hari itu adalah hari Sabat. Tetapi ia merasa tidak bersalah karena ia mentaati perintah seorang yang mempunyai kuasa daripada Allah.
Ia menjawab dengan berani, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya siapa orang itu yang telah berkata demikian, tetapi ia tidak dapat memberitahukannya. Penghulu-penghulu ini mengetahui dengan jelas bahwa hanya seorang yang telah menunjukkan dirinya sanggup mengadakan mujizat ini. Tetapi mereka mengingini bukti yang nyata bahwa ialah Yesus, agar mereka dapat menuduh dia sebagai seorang pelanggar Sabat. Pada penilaian mereka, ia bukan saja telah melanggar hukum karena menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, tetapi juga telah melakukan satu pencemaran karena menyuruh dia memikul tempat tidurnya. Orang Yahudi sudah begitu hebat memutarbalikkan arti Taurat itu, sehingga mereka menjadikannya suatu hukum perhambaan. Segala tuntutan mereka yang tidak berarti telah menjadi buah mulut di kalangan bangsa-bangsa lain. Secara istimewa, Sabat itu dipagari dengan segala macam larangan yang tidak masuk akal. Bagi mereka, hari itu bukan lagi menjadi suatu hari kesukaan yang patut disucikan bagi Tuhan, yang harus dihormati. Katib-katib dan orang Farisi telah menjadikan pemeliharaan hari Sabat suatu beban yang tidak mengenal ampun. Seorang Yahudi tidak diizinkan menyalakan api atau memasang lilin pada hari Sabat. Sebagai akibatnya, banyak orang Yahudi yang bergantung pada orang kafir untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan sendiri karena dilarang oleh peraturan itu. Mereka tidak mau memikirkan bahwa jika perbuatan ini adalah dosa, mereka yang menyuruh orang lain melakukannya sama bersalah seperti mereka sendiri telah melakukan pekerjaan itu. Mereka merasa bahwa keselamatan itu hanya terbatas pada orang Yahudi, dan keadaan semua orang lain yang tidak berpengharapan lagi tidak dapat menjadi lebih buruk. Tetapi Allah tidak memberikan hukum-hukum yang tidak dapat dituruti oleh semua orang. Hukum-hukumnya tidak membenarkan larangan yang tidak masuk akal atau bersifat mementingkan diri. Di dalam bait suci, Yesus bertemu dengan orang yang telah disembuhkannya itu. Orang itu datang untuk membawa korban karena dosa dan juga persembahan syukur karena rahmat yang besar yang telah diperolehnya. Ketika Yesus melihat dia di antara orang banyak itu, Yesus pun memperkenalkan dirinya dengan perkataan amaran. "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang yang telah disembuhkan itu sangat bersuka karena bertemu kembali dengan pelepasnya. Dengan tidak mengetahui akan permusuhan terhadap Yesus, ia telah memberitahukan pada orang Farisi yang telah bertanya padanya dahulu bahwa inilah dia yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yesus dibawa menghadap Sanhedrin untuk menjawab tuduhan karena pelanggaran akan hari Sabat. Jika pada saat ini bangsa Yahudi telah menjadi suatu bangsa yang merdeka, maka tuduhan yang semacam itu tentu akan menguatkan maksud mereka untuk membunuh dia. Tetapi oleh karena mereka masih di bawah kekuasaan Roma, maka maksud ini terhalang. Orang Yahudi tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman yang besar, dan tuduhan yang dibawa mereka itu untuk menentang Kristus tidaklah berat pada pengadilan Roma. Tetapi ada pula tujuan lain yang mereka harapkan untuk dicapai. Mengenai usaha mereka untuk menentang pekerjaannya, Kristuslah yang telah menang hingga di Yerusalem pun pengaruhnya adalah lebih besar daripada pengaruh mereka itu. Orang banyak yang tidak tertarik oleh pidato rabi-rabi itu telah tertarik oleh pengajarannya. Mereka dapat memahami perkataannya dan hati mereka pun dikuatkan dan mendapat penghiburan. Ia menyatakan bahwa Allah itu bukanlah sebagai seorang hakim yang bengis,
tetapi sebagai seorang bapa yang lemah lembut. Dan dinyatakannya pula bahwa peta Allah itu adalah sebagai yang dicerminkan di dalam dirinya. Perkataannya adalah bagaikan minyak parem yang menyembuhkan roh yang luka. Baik perkataannya maupun perbuatan kasihannya, kedua-duanya telah memecahkan tradisi lama dan hukum-hukum buatan manusia, dan telah mengemukakan kasih Allah di dalam kesempurnaannya yang tidak terhingga itu. Di dalam salah satu nubuatan yang mula-mula tentang Kristus, telah tersurat, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Orang banyak sedang berkumpul mengerumuni Kristus. Hati orang banyak yang menaruh simpati telah menerima ajaran cinta dan perbuatan baik yang bertentangan dengan upacara yang kaku yang dituntut oleh imam-imam. Jikalau imam-imam dan rabi-rabi tidak akan mencegahnya, maka pengajarannya itu akan dapat mengadakan satu perubahan yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Tetapi untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri, pemimpin-pemimpin ini mengambil suatu keputusan untuk menghancurkan pengaruh Yesus. Tuduhan mereka itu di hadapan Sanhedrin dan ajarannya yang mengutuk yang diberikan di hadapan umum akan membantu menghasilkan niat hati mereka, karena orang banyak masih mempunyai pengharapan yang besar terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Siapa yang berani mengutuk akan tuntutan-tuntutan rabi, atau coba meringankan beban yang mereka telah berikan kepada orang banyak, mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang bersalah, dan bukan hanya sebagai penghujatan, tetapi sebagai pengkhianatan. Atas dasar inilah rabi-rabi mengharap untuk merangsang perasaan curiga terhadap Kristus. Mereka menuduh dia seakan-akan ia berusaha untuk merombak adat istiadat yang telah ada, yang dapat menyebabkan perpecahan di antara orang banyak dan menyediakan jalan untuk penaklukan yang mutlak oleh orang Roma. Tetapi rencana yang sedang dikerjakan oleh rabi-rabi dengan begitu giat berasal dari majelis lain, selain daripada Sanhedrin. Setelah setan gagal mengalahkan Kristus di padang belantara, ia mengerahkan seluruh tentaranya untuk melawan dia di dalam pekerjaannya, dan jika mungkin untuk mematahkan pekerjaannya. Ia telah mengambil keputusan bahwa apa yang tidak dapat diselesaikannya oleh usaha pribadi yang langsung, ia akan menyerangnya dengan memakai strategi. Segera setelah ia mengalami kekalahan di padang belantara, maka dalam rapat dengan segala tentaranya, ia mematangkan rencananya untuk tetap membutakan pikiran bangsa Yahudi agar mereka tidak akan mengenal penebus mereka. Ia bermaksud bekerja melalui alat-alat manusia di dalam dunia agama, oleh memasukkan pada mereka itu roh permusuhan untuk menentang pahlawan kebenaran. Ia bermaksud memimpin manusia untuk menolak Kristus dan menjadikan hidupnya sepahit-pahitnya, agar dapat mengecewakan dia di dalam pekerjaannya. Dan orang Israel lah yang menjadi perkakas setan dalam peperangannya melawan juru selamat. Yesus telah datang untuk memberi pengajaran yang besar dan mulia. Ia telah mengurangi keagungannya, melainkan telah meninggikannya. Ia tidak mengurangi keagungannya, melainkan telah meninggikannya. Alkitab berkata, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Yesaya 42 ayat 21 dan 4. Ia telah datang untuk membebaskan Sabat dari tuntutan-tuntutan yang berat yang telah menjadikan Sabat itu suatu kutuk gantinya suatu berkat. Oleh karena inilah ia telah memilih Sabat itu
untuk mengadakan penyembuhan di kolam Bethesda. Ia sebenarnya dapat menyembuhkan orang sakit itu pada hari-hari lain dalam minggu itu. Dan ini ya hanya dapat menyembuhkan dia tanpa menyuruh dia membawa tempat tidurnya. Tapi hal ini tidak akan memberikan dia kesempatan yang dirindukannya. Suatu maksud yang bijaksana terdapat dalam setiap tindak tanduk kehidupan Kristus di atas dunia. Segala sesuatu yang diperbuatnya, semuanya penting, baik dalam bentuknya maupun pengajarannya. Di antara orang-orang yang menderita di kolam Bethesda itu, ia telah memilih suatu keadaan yang paling buruk atasnya. Ia dapat menyatakan kuasanya untuk menyembuhkannya. Dan maksudnya menyuruh orang itu membawa tempat tidurnya melalui kota ialah untuk memasukkan pekerjaan besar yang telah dilakukan atas diri orang ini. Karena hal ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah perbuatan ini layak dilakukan pada hari Sabat, atau akan membuka jalan baginya untuk merombak segala larangan orang Yahudi mengenai hari Tuhan dan menyatakan kesia-siaannya segala tradisi mereka itu. Yesus berkata kepada mereka bahwa pekerjaan melepaskan orang yang menderita adalah sesuai dengan hukum hari Sabat. Sesuai pula dengan pekerjaan malaikat-malaikat Allah yang senantiasa turun naik dari antara surga dan bumi ini, melayani manusia yang menderita. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja juga. Segala hari adalah kepunyaan Allah. Hari-hari mana untuk melaksanakan rencananya bagi bangsa manusia. Jika interpretasi orang Yahudi mengenai hukum itu benar, maka Yehova itu salah dalam pekerjaannya menghidupkan dan menetapkan segala makhluk hidup pada saat ia meletakkan alasan bumi ini. Dan juga ia telah berkata bahwa pekerjaannya itu baik adanya dan telah mendirikan Sabat sebagai peringatan seharusnya menghentikan segala pekerjaannya yang berarti pula menghentikan rutinitas semesta alam ini. Haruskah Allah melarang matahari melakukan pekerjaannya pada hari Sabat, memutuskan cahayanya untuk memanaskan bumi ini dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan? Haruskah sistem dunia ini berdiam sepanjang hari yang suci ini? Haruskah ia memerintah segala mata air jangan mengalirkan air ke ladang-ladang dan hutan-hutan, dan melarang ombak-ombak lautan menghentikan pasang surutnya? Haruskah gandum dan jagung itu berhenti bertumbuh? Haruskah pohon-pohon dan kembang-kembang tidak mengeluarkan putik atau kembang dari pada hari Sabat? Jika hal-hal ini terjadi, maka manusia tidak akan mendapat hasil bumi dan berkat-berkat yang diingini. Alam harus melanjutkan tugasnya yang tidak berubah-ubah itu. Allah tidak dapat sedikit pun menghentikan tangannya. Kalau tidak, manusia itu akan pingsan dan mati. Maka manusia pun mempunyai suatu pekerjaan yang patut dilakukan pada hari ini. Kebutuhan hidup harus diteruskan, dan orang sakit harus dirawat. Keperluan dan yang berkekurangan harus disediakan. Ia dianggap bersalah jika tidak menolong orang-orang yang menderita pada hari Sabat. Hari perhentian Allah yang suci dijadikan bagi manusia, dan perbuatan kebajikan adalah sesuai dengan maksud hari itu. Allah tidak mengingini makhluk kejadiannya menderita kesakitan yang dapat disembuhkan pada hari Sabat atau hari yang lain. Tuntutan Allah bagi hari Sabat adalah sebagai lebih besar daripada hari-hari yang lain. Umatnya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa dan menggunakan waktu itu untuk merenung dan berbakti. Mereka memohon kebaikan lebih daripada pada hari Sabat dibandingkan hari-hari yang lain. Mereka menuntut perhatiannya yang istimewa. Mereka merindukan berkat-berkatnya yang istimewa. Allah tidaklah menunggu hingga Sabat itu lalu,
barulah Ia mengabulkan permohonan ini. Pekerjaan surga tidak pernah berhenti, dan manusia tidak patut berhenti dari pekerjaan berbuat baik. Sabat itu bukanlah dimaksudkan untuk menjadi suatu waktu untuk pekerjaan yang tidak berguna. Taurat melarang pekerjaan badani pada hari perhentian Tuhan. Pekerjaan mencari nafkah haruslah berhenti. Tidak ada pekerjaan bagi kesenangan atau keuntungan dunia ini yang diizinkan pada hari itu. Tetapi sebagaimana Tuhan Allah telah berhenti dari pekerjaannya, menjadikan dan berhenti pada hari Sabat, dan memberkati hari itu. Begitu pula manusia harus meninggalkan pekerjaan hidup setiap hari dan mengabdikan tiap jam yang suci itu untuk perhentian yang sehat, berbakti dan melakukan perbuatan yang suci. Pekerjaan Kristus menyembuhkan orang sakit adalah sesuai dengan Taurat, karena perbuatan itu adalah menghormati akan hari Sabat. Yesus mengaku hak-hak yang sama dengan Allah di dalam melakukan suatu pekerjaan yang sama sucinya, dan tabiat yang sama yang menghubungkan dia dengan Bapanya yang di dalam surga. Tapi orang-orang Farisi masih juga marah, karena menurut pengertian mereka, ia bukan saja melanggar Taurat, tetapi juga menyebut Allah adalah Bapanya. Yohanes 5 ayat 18 yang menyatakan bahwa ia sama dengan Allah. Seluruh bangsa Yahudi menyebut Allah itu Bapa mereka. Oleh sebab itu mereka tidak menjadi begitu marah. Jika Kristus telah kemukakan dirinya dalam hubungan yang sama dengan Allah, tetapi mereka menuduh dia telah menghujat, menunjukkan bahwa mereka memahami dia, mengadakan pengakuan ini dalam pengertian yang tertinggi. Musuh-musuh Kristus ini tidak mempunyai jawaban untuk menghadapi kebenaran yang telah dikemukakannya, yang telah menyentuh hati mereka. Mereka hanya dapat menyebut adat istiadat dan tradisi mereka, dan hal ini nampaknya lemah dan mati bila dibandingkan dengan alasan-alasan yang Yesus tarik dari firman Allah dan peredaran alam yang tetap. Jikalaupun rabi-rabi itu telah mempunyai perasaan untuk menerima terang, maka mereka akan sadar bahwa Yesus telah berkata tentang kebenaran. Akan tetapi mereka telah menghindari hal-hal yang telah dikemukakannya mengenai Sabat dan berusaha untuk menimbulkan amarah untuk menentang dia, karena ia telah mengakui dirinya sama dengan Allah. Penghulu-penghulu itu menjadi sangat marah. Kalau mereka tidak takut akan orang banyak, maka imam-imam dan rabi-rabi itu telah membunuh Yesus di tempat itu di saat itu juga. Tapi perasaan yang mengagung-agungkan perbuatan baiknya dari orang banyak itu sangatlah besar. Banyak yang mengenal Yesus sebagai seorang sahabat yang telah menyembuhkan penyakit mereka dan memberi penghiburan dalam kesusahan mereka. Sebab itu mereka membenarkan penyembuhannya terhadap orang yang menderita di kolam Bethesda itu. Oleh karena itu terpaksa pemimpin-pemimpin Yahudi menahan kebencian mereka. Yesus menolak tuduhan mereka bahwa ia menghujat. Kuasaku, katanya, untuk melakukan pekerjaan yang kamu tuduhkan itu adalah menunjukkan bahwa akulah anak Allah, satu dengan dia di dalam keadaan, kehendak, dan maksud. Dalam pekerjaannya menjadikan dan memelihara, saya bekerja sama dengan Allah. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Imam-imam dan rabi-rabi sedang memperdaya atau mempersulit anak Allah kepada pekerjaan yang olehnya ia telah diutus ke dalam dunia ini. Oleh dosa-dosa mereka, maka mereka telah menceraikan diri dari Allah
Dan dalam kesombongan, mereka telah berusaha untuk bertindak sendiri tanpa Dia. Mereka merasa bahwa diri mereka sudah cukup dalam segala sesuatu dan tidak memerlukan lagi hikmat yang lebih tinggi untuk memimpin perbuatan mereka. Tetapi anak Allah telah menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah dan bergantung pada kuasanya. Kristus sangat mengosongkan dirinya sehingga ia tidak mengadakan rencana lain bagi dirinya. Ia menerima rencana Allah baginya dan tiap hari Bapa menyatakan rencananya. Oleh sebab itu, patutlah kita bergantung kepada Allah agar hidup kita boleh menjadi tempat pelaksanaan yang sederhana bagi kehendaknya. Ketika Musa hendak membangun sebuah bait suci sebagai tempat bagi kediaman Allah, ia telah diperintahkan untuk melakukan segala perkara menurut teladan yang telah ditunjukkan kepadanya di atas gunung. Musa dengan semangat mengerjakan pekerjaan Allah. Orang-orang yang paling bertalenta dan yang sangat cakap telah dipilih untuk menjalankan rencananya. Tetapi ia tidak boleh membuat sebuah lonceng atau buah delima, utas tali, rambu-rambu tirai, atau bejana apapun dalam bait suci itu, selain dari teladan yang telah ditunjukkan kepadanya. Allah telah memanggil dia ke atas gunung dan menunjukkan kepadanya perkara-perkara surga. Tuhan telah membungkus dia dengan kemuliaannya sendiri, agar ia dapat melihat teladan itu, dan menurut teladan itulah yang sesuai segala sesuatu telah diperbuatnya. Jadi kepada Bani Israel yang diingininya untuk dijadikan tempat kediamannya, ia telah menyatakan keluhuran tabiatnya yang mulia. Contoh itu ditunjukkan kepada mereka di atas gunung, di saat 10 hukum itu diberikan di atas gunung Sinai. Dan ketika Tuhan lalu di hadapan Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasihnya yang kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Tetapi Bani Israel telah memilih jalan mereka sendiri. Mereka telah membangun tidak sesuai dengan contoh. Tetapi Kristus, bait suci yang benar, bagi tempat kediaman Allah itu telah membentuk seluk-beluk hidupnya yang terkecil sekalipun di atas dunia ini sesuai dengan cita-cita Allah. Ia berkata, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Oleh sebab itu, tabiat kita harus dibangunkan untuk menjadi satu tempat kediaman Allah oleh Roh-Nya, dan kita patut hidup turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Efesus 2 ayat 22, Ibrani 8 ayat 5, dan 1 Petrus 2 ayat 21. Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di surga. Apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Allah karena segala nasib ada di tangannya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Tetap selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri
akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya bekerja sama dengan Kristus, ia sedang menggenapi rencana Allah, rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya juru selamat berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan Anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati. Dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitannya, membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Filipi 3 ayat 10, Roma 8 ayat 2. Kerajaan kejahatan diruntuhkan dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dari dalam kuasa yang hebat itu yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Seorang Nazaret yang rendah hati menyatakan keagungannya yang sebenarnya. Ia naik tinggi melebihi kemanusiaan, membuat segala samaran dosa dan malu, dan tegak berdiri sebagai seorang malaikat agung, sebagai anak Allah, seorang yang bersama Khalik semesta alam. Para pendengarnya tercengang. Tidak seorang yang pernah berkata seperti dia atau yang membawa dirinya yang seagung dia. Ucapannya terang dan jelas, menyatakan pekerjaannya dan kewajiban dunia ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Sebab sama seperti Bapa menghidupkan hidup dalam hidupnya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim dan menghakimi pekerjaan Kristus. Tetapi ia memberitahukan bahwa ia sendiri adalah hakim mereka dan hakim dunia ini. Dunia ini telah diserahkan kepada Kristus dan melalui Dia telah datang segala penjuru dari Allah pada umat manusia yang telah jatuh itu. Ia adalah penebus sebelum penjelmaannya. Segera setelah ada dosa, maka telah ada seorang juru selamat. Ia telah memberikan terang dan hidup pada segala manusia. Dan sesuai dengan terang yang diberikan itu, masing-masing akan dipilih. Ia yang telah membangkitkan Ia yang telah memberikan terang, Ia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah lembut, berusaha menarik mereka itu dari dosa datang kepada kesucian, adalah pembela juga hakim. Dari pergumulan besar di dunia, setan telah bekerja untuk membuka tipu dayanya.
dan menghancurkan kekusahannya. Maka ia yang telah menghadapi penipuan dan sepanjang zaman berusaha bergumul untuk menyentak tawanan-tawanan dosa dari genggamannya, ia juga yang akan menjatuhkan hukuman bagi tiap-tiap jiwa. Dan Allah telah memberikan tugas kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Oleh karena ia telah merasakan segala kepahitan, penderitaan, dan kecobaan manusia, dan sekarang dan pengertian akan kelemahan dan dosa manusia, karena untuk kepentingan kita, dengan gagah ia telah melawan penggodaan setan, dan dengan adil dan lemah lembut, ia akan memperlakukan jiwa-jiwa yang telah mengakibatkan tertumpahnya darahnya untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena ini, anak manusia ditentukan untuk menjalankan penghukuman. Tetapi pekerjaan Kristus bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 3. Dan di hadapan Sanhedrin, Yesus sesungguhnya mendengar Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Memohon agar pendengar-pendengarnya jangan heran. Kristus telah membuka di hadapan mereka itu dengan pandangan yang lebih luas akan rahasia masa depan. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka telah berbuat baik akan keluar dari dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi jaminan hidup ini, masa depan ini, yang telah lama dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dan telah diharapkan untuk diterima pada waktu kedatangan Mesias. Satu-satunya cara yang dapat menerangi kegelapan kubur sedang bersinar di hadapan mereka itu, tetapi mereka dibutakan oleh perasaan cinta diri. Yesus telah melanggar tradisi rabi-rabi dan tidak menghormati lagi kekuasaan mereka. Maka itulah sebabnya mereka tidak percaya. Waktu, tempat, peristiwa, dan tegangnya perasaan yang menguasai orang banyak itu, semuanya digabungkan untuk menjadikan perkataan Yesus di hadapan Sanhedrin itu sangat berkesan. Pemimpin agama tertinggi dalam bangsa itu berusaha untuk membunuh Dia yang menyatakan dirinya sebagai pembangun bangsa Israel. Tuduhan hari Sabat diadili di hadapan pengadilan duniawi untuk menjawab tuduhan karena telah melanggar hukum hari Sabat. Apabila dengan berani ia menyatakan pekerjaannya, hakim-hakim memandang kepadanya dengan keheranan dan kemarahan. Tetapi perkataannya tidak dapat dijawab. Mereka tidak dapat menghukum Dia. Ia menolak imam-imam dan rabi-rabi untuk bertanya kepadanya atau mencampuri pekerjaannya. Mereka tidak mendapat kekuasaan seperti itu. Pengakuan mereka itu didasarkan atas kesombongan dan kecongkakan. Ia menolak akan kesalahan menurut tuduhan mereka atau dihajar oleh mereka itu. Gantinya ia meminta maaf atas perbuatannya karena ia diperintahkan untuk menjelaskan alasannya dalam berbuat itu. Yesus telah membalikan hal itu kepada penghulu-penghulu. Dengan demikian, yang dituduhkan telah menjadi penuduh. Ia telah
menegur mereka karena kekerasan hati mereka dan kebodohan mereka mengenai Alkitab. Ia berkata bahwa mereka itu telah menolak Dia yang telah diutus Allah. Karena kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Dalam tiap-tiap halangan, baik sejarah atau ajaran atau nubuatan, Perjanjian Lama disinari oleh kemuliaan anak Allah. Sebegitu jauh sebagai suatu lembaga ilahi, seluruh peraturan Yahudi akan himpunan nubuatan Injil kepada Yesus. Segala nabi-nabi pun menyaksikan. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Dan perjanjian yang telah diberikan kepada Adam sampai kepada bapa-bapa dan orang percaya terang surga yang memuliakan itu menjelaskan jejak-jejak penebus. Orang Majus melihat bintang Bethlehem, Silo yang akan datang, sementara perkara-perkara masa depan lalu di hadapan mereka di dalam suatu cara yang misterius. Dalam pengorbanan kematian Kristus ditunjukkan dalam tiap asap dupa kebenarannya naik, dalam tiap bunyi nafiri namanya yang dibunyikan, dalam kehebatan tempat yang suci dari yang maha suci, di sana kemuliaannya berdiam. Orang Yahudi memiliki kitab suci dan menyangka bahwa dengan pengetahuan mereka secara luar saja mereka telah memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus berkata, firman-Nya, dalam kehebatan tempat yang suci dari Maha Suci, di sana kemuliaannya berdiam. Orang Yahudi memiliki kitab suci dan menyangka bahwa dengan pengetahuan mereka secara luar saja mereka telah beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus berkata, firman-Nya tidak menetap di dalam hatimu. Dengan menolak perkataan Kristus, mereka menolak Yesus sendiri. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, katanya. Para pemimpin Yahudi telah mempelajari ajaran nubuatan mengenai kerajaan Mesias. Tetapi mereka telah berbuat hal ini bukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran, tetapi dengan maksud untuk mencari bukti, untuk mempertahankan harapan mereka bila Kristus telah datang dalam cara yang bertentangan dengan harapan mereka. Maka mereka tidak menerima Dia. Untuk membenarkan diri mereka itu, mereka coba membuktikan bahwa Ia adalah seorang penipu. Sekali mereka telah meletakkan kaki mereka di jalan ini, maka mudahlah bagi setan untuk menguatkan perlawanan mereka terhadap Kristus. Perkataan-perkataan yang sepatutnya diterima sebagai bukti keilahiannya telah dibalikkan untuk melawan Dia. Dengan jelas ini mereka mengubah kebenaran Allah itu kepada dusta. Dan makin langsung Juru Selamat berkata pada mereka dalam pekerjaan rahmat-Nya, makin tegas mereka menolak terang itu. Yesus berkata, Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, bukannya mempengaruhi Sanhedrin atau kuasa mereka yang dirindukannya. Ia tidak akan menerima kehormatan dari persetujuan mereka. Ia diserami dengan kehormatan dan kuasa dari surga. Jikalau ia mengingini kehormatan itu, maka malaikat-malaikat akan datang untuk menghormati Dia, dan Allah Bapa pun akan menyatakan kembali keilahiannya. Tetapi untuk kepentingan mereka itu,
kepentingan bangsanya, di mana mereka adalah sebagai pemimpin-pemimpinnya. Ia mengingini agar penghulu Yahudi akan melihat tabiatnya dan menerima berkat-berkat yang dibawanya kepada mereka itu. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Yesus telah datang dengan kuasa Allah, membawa petanya, menggenapi firman-Nya, dan mencari kemuliaannya. Tetapi ia tidak diterima oleh para pemimpin. Israel. Tetapi bila orang lain akan datang dengan memakai nama Kristus, tetapi menurut kemauan mereka sendiri dan mencari kemuliaan mereka sendiri, mereka akan diterima. Dan mengapa? Karena ia mencari kemuliaannya sendiri. Biasanya disambut baik oleh roh kerinduan meninggikan dirinya lebih dari orang lain. Hal-hal inilah yang disetujui oleh orang banyak. Mereka menerima guru palsu karena memuja kesombongan mereka itu dan meninggikan pendapat dan tradisi mereka yang dibanggakan itu. Tetapi ajaran Kristus tidak sesuai dengan pendapat mereka itu. Ajaran ini bersifat rohani dan menuntut penyangkalan diri. Oleh sebab itu, mereka tidak menerima ajaran itu. Mereka tidak mengenal Allah, dan bagi mereka itu suaranya mendahului Kristus adalah sebagai suara seorang asing. Bukanlah hal yang sama pula telah terulang bagi zaman kita ini? Bukankah banyak orang sampai kepada para pemimpin agama sedang mengeraskan hati mereka dalam menentang Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi mengenal suara Allah? Bukankah mereka itu sedang menolak firman Allah agar mereka dapat menolak tradisi mereka itu sendiri? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, kata Yesus, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Kristuslah yang telah berkata kepada orang Israel melalui Musa. Jika mereka mendengar suara ilahi yang berkata melalui pemimpin besar mereka, mereka akan mengenal suara itu di dalam ajaran Kristus. Jikalau mereka percaya kepada Musa, mereka harus percaya akan Dia yang telah dituliskan oleh Musa. Yesus telah mengetahui bahwa imam-imam dan rabi-rabi berniat untuk membunuh Dia. Tetapi dengan jelas ia telah menerangkan kepada mereka itu tentang persatuannya dengan Bapa dan hubungannya dengan dunia ini. Mereka melihat bahwa tuduhan mereka terhadap Dia tidak beralasan sama sekali, tetapi kebencian dalam hati mereka belum juga padam. Mereka menjadi takut bila mereka menyaksikan kuasa yang besar berada dalam pekerjaannya. Tetapi mereka menolak panggilannya dan menutup diri mereka dalam kegelapan. Secara nyata, mereka telah gagal untuk meruntuhkan kekuasaan Yesus atau menarik penghargaan dan perhatian orang banyak yang mana terbanyak dari orang-orang ini telah digerakkan oleh firman-Nya. Penghulu-penghulu itu sendiri telah merasa sangat takut bila ia menyatakan kesalahan yang bersarang dalam angan-angan hati mereka. Tetapi hal ini hanyalah menjadikan mereka bertambah ganas melawan Dia. Mereka berniat untuk membunuh Dia. Mereka mengirim utusan
ke seluruh negeri untuk menghasut orang agar menentang Yesus sebagai seorang penipu. Masa-masa telah dikirim untuk mengamati dia dan melaporkan apa yang telah dikatakan dan diperbuatnya. Juru selamat yang sangat indah, kini agak lebih jelas, sedang berdiri di bawah bayangan salib.